Jadi demokrasi atas dasar penyaluran kehendak rakyat itu terbagi ke dalam dua bagian atau ke dalam dua macam. Yang pertama adalah demokrasi langsung dan yang kedua adalah demokrasi tidak langsung. Welcome to Kamar Pergerakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kamar Pergerakan. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ataupun saya akan sharing ya hasanah keilmuan dan pengetahuan bagi sahabat-sahabat sekalian mengenai demokrasi. Kita akan sedikit panjang membicarakan demokrasi dari setiap segmen video yang akan kita sampaikan kepada sahabat-sahabat. Pertanyaannya, apakah itu demokrasi? Pastilah, mungkin sahabat-sahabat di sini sudah tahu apa itu demokrasi karena kita hidup di negara demokrasi yaitu Indonesia. Nah, dalam kupasan kali ini, demokrasi secara etimologi, demokrasi secara bahasa itu dapat kita pahami daripada bahasa Yunani. Jadi dari sudut pandang bahasa, demokrasi itu berasal daripada bahasa Yunani yaitu demos dan kratein atau kratos. Yang artinya demos itu adalah rakyat dan kratos atau kratein itu adalah kekuasaan atau pemerintahan. Jadi secara definisi etimologi atau secara bahasa, demokrasi dapat diartikan adalah pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Itu yang pertama. Kemudian konsep daripada demokrasi itu lahir di Yunani kuno, yang diperkirakan dalam hidup bernegara itu sekitar abad ke-4 sebelum Masehi sampai ke abad 6 Masehi. Yang mana demokrasi pada saat itu dipraktikkan yaitu demokrasi langsung ataupun direct demokrasi. Kenapa? Karena pada saat itu kondisi di dalam ruang lingkup Yunani kuno pada saat itu memang cukup kecil. Jadi demokrasi langsung atau direct demokrasi itu artinya hak rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh rakyat atau warga negara. Itulah konsep daripada demokrasi secara langsung. Jadi semua warga negara itu menentukan sikapnya untuk penentuan politik itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian hal ini dapat dilakukan karena pada saat itu Yunani berupa negara kota ataupun polis yang penduduknya itu terbatas pada sebuah kota dan daerah sekitarnya. Jadi lingkup Yunani pada saat itu memang secara geografis dan secara jumlah penduduknya itu masih minim. Sehingga posisi daripada pelaksanaan demokrasi secara langsung itu lebih mudah karena dengan negara kota ataupun polis tadi dengan daerah-daerah di sekitarnya ditambah dengan jumlah penduduk di Yunani pada saat itu kurang lebih 300.000 orang, itu akan lebih mudah untuk mengkoordinir keinginan daripada rakyat itu sendiri. Nah, dengan adanya perkembangan zaman, kemudian dengan adanya perubahan dan lain sebagainya ya, khususnya daripada perkembangan zaman dan juga jumlah penduduk yang terus bertambah, maka keadaan seperti yang tadi dicontohkan itu dalam proses demokrasi secara langsung akan menjadi lebih sulit gitu. Akan menjadi sulit untuk diterapkan karena dengan jumlah yang cukup besar. Dengan jumlah penduduk yang semakin bertambah, kemudian perkembangan zaman yang begitu cepat, hingga pada akhirnya demokrasi secara langsung itu sulit untuk dicapai. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut itu terjadi. Kurang lebih 4 faktor yang menyebabkan hal seperti barusan itu terjadi. Yang pertama itu karena tidak adanya tempat menampung seluruh warga yang jumlahnya cukup banyak. Jadi ketika awalnya itu dengan jumlah tadi penduduknya itu kisaran 300.000 orang, itu dapat dikumpulkan dalam satu ruang lingkup yang sama untuk membicarakan mengenai kebijakan dan lain sebagainya tentang sebuah negara. Tetapi dengan pertambahan penduduk yang begitu cepat, sehingga pada akhirnya itu tidak bisa dilakukan. Itu yang pertama. Jadi tidak ada tempat yang menampung seluruh warga yang jumlahnya cukup banyak. Kemudian selanjutnya yang kedua itu untuk melaksanakan musyawarah dengan baik dengan jumlah yang banyak itu sangat sulit dilakukan. Ketika asalnya 300.000 itu masih bisa dimusyawarahkan secara langsung, tetapi dengan jumlah ribuan bahkan jutaan orang itu akan sulit dilaksanakan. Nah itu. Kemudian yang ketiga adalah hasil persetujuan secara bulat mufakat itu sulit untuk didapatkan atau sulit tercapai karena sulitnya memungut suara peserta yang hadir. Dengan jumlah yang begitu banyak ya kita akan sulit untuk memungut ataupun
mengambil suara daripada keseluruhan yang hadir. Dan yang terakhir adalah masalah yang dihadapi negara itu semakin kompleks dan rumit, sehingga membutuhkan orang-orang yang secara khusus berkecimpung dalam penyelesaian masalah tersebut. Nah, itu menjadi hal-hal yang pada akhirnya demokrasi secara langsung itu sulit dilakukan. Maka untuk menghindari kesulitan seperti di atas atau seperti yang tadi itu, agar rakyat tetap memegang kedaulatan tertinggi, maka dibentuklah Badan Perwakilan Rakyat. Yang mana badan inilah yang nantinya akan menjalankan demokrasi. Namun pada prinsipnya, rakyat tetap merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga mulailah dikenal demokrasi tidak langsung ataupun demokrasi perwakilan. Nah itu, jadi ketika awalnya itu adalah demokrasi langsung dengan semakin bertambahnya penduduk, kemudian perkembangan zaman yang begitu pesat, yang pada akhirnya demokrasi langsung itu sulit untuk dilakukan, sehingga muncullah demokrasi perwakilan. Jadi demokrasi atas dasar penyaluran kehendak rakyat itu terbagi ke dalam dua bagian atau ke dalam dua macam. Yang pertama adalah demokrasi langsung dan yang kedua adalah demokrasi tidak langsung. Apa itu demokrasi langsung dan apa itu demokrasi tidak langsung? Seperti definisi awal, demokrasi langsung adalah paham demokrasi yang mengikut sertakan setiap warga negaranya untuk mengikut sertakan setiap warga negaranya itu dalam sebuah proses permusyawaratan itu untuk menentukan kebijakan umum dan perundang-undangan di suatu daerah, suatu negara. Bahasanya seperti itu. Jadi semua warga negara itu memiliki kesempatan ataupun diikut sertakan dalam permusyawaratan untuk merumuskan dan menentukan kebijakan dan perundang-undangan. Itulah demokrasi langsung. Yang kedua adalah demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung adalah paham demokrasi yang dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Demokrasi tidak langsung ataupun demokrasi perwakilan ini biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum. Seperti yang terjadi di Indonesia hari ini, kita itu melaksanakan demokrasi tidak langsung, yaitu melalui proses perwakilan, atau kita sering melaksanakan pemilu atau pemilihan umum di waktu-waktu tertentu, seperti pemilihan presiden, DPR, dan pemimpin-pemimpin negara yang lainnya. Itu adalah demokrasi tidak langsung. Nah, adapun untuk negara-negara modern, penerapan demokrasi tidak langsung itu dilakukan karena berbagai alasan. Apa saja sih alasannya? Kurang lebih ada 3 alasan yang mendasari daripada dilaksanakannya demokrasi tidak langsung. Yang pertama, penduduk yang selalu bertambah sehingga pelaksanaan musyawarah pada suatu tempat itu tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan. Dengan jumlah penduduk yang begitu cepat, maka apa yang begitu terus bertambah itu tidak mungkin ataupun sulit untuk dilakukan. Kemudian yang kedua, masalah yang dihadapi itu semakin kompleks karena kebutuhan dan tanggung jawab hidup daripada setiap individu itu akan lebih banyak gitu. Jadi masalah individu itu ya udahlah, daripada kita fokus-fokus ataupun ribet-ribet mikirin negara, ya udah negara kita berikan kepada yang lebih paham ataupun yang lebih mengetahui. Nah, inilah di poin yang ketiga, setiap warga negara mempunyai kesibukannya sendiri-sendiri di dalam mengurus kehidupan personalnya dan keluarganya, sehingga masalah pemerintahan itu cukup diserahkan pada orang-orang yang berminat dan memiliki keahlian di bidang pemerintahan negara itu sendiri. Jadi itu cukup untuk menjadi gambaran secara umum bahwasanya berbicara mengenai demokrasi dalam konteks etimologi secara bahasa itu menjadi refleksi awal untuk kita terus nantinya akan berbicara mengenai konteks demokrasi daripada terminologi secara istilah itu bagaimana, demokrasi sebagai bentuk, sebagai sistem, hingga pada akhirnya demokratisasi. Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kamar Pergerakan. Mudah-mudahan bermanfaat. Teruslah hidup dan berkarya atau mati dalam kegelisahan, serta jadikan setiap orang sebagai guru dan setiap tempat sebagai sekolah, karena sejatinya hidup yang tidak dipertaruhkan itu tidak akan pernah dimenangkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan.